Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita hanya milik Allah. Segala puji kita milik Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati, dan ketiga komponen ini juga yang disebut bagi manusia dengan akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita harus memahami ketiga komponen ini, akal ini, Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita kelak. Inna sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ul. Pendengaran, penglihatan, hati atau akal yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita kelak. Kemana akal kita pergunakan? Kemana akal dan fikiran kita pergunakan? Allah minta pertanggungjawaban. Selanjutnya selawat dan salam kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib mengajak kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kepada Allah memurnikan ketaatan kita hanya semata-mata kepada Allah. Tidak ada yang kita taati, tidak ada yang kita takuti melainkan illallah, kecuali hanya Allah semata. Takwa dalam artian mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Uhud, dia telah berangkat membawa sekantong air. Dia berangkat menuju bukit Uhud. Dia bawa sekantong air untuk bekal minum para sahabat yang pada hari itu, pada pagi itu sedang berperang melawan orang-orang Quraisy. Dia berikan minum kepada yang haus. Dia balut luka orang-orang yang terluka. Ketika itu kemenangan hampir saja berpihak kepada orang-orang Islam. Kemenangan hampir saja ada di tangan kaum muslimin. Tapi ketika itu situasi berubah. Ketika ketaatan para pasukan Rasulullah yang ada di Jabal Ummah sebagai pasukan pemanah, mereka berubah pikiran karena melihat banyaknya harta warisan, harta rampasan perang ketika perang hampir saja dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka situasi berubah.
Umat Islam terdesak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak. Hanya ada satu orang yang di depan Rasulullah, Mus'ab bin Umair, yang menjadi perisai Rasulullah ketika itu. Hanya satu orang saja ketika itu. Maka dia mencabut pedang. Dia ambil pedang yang sangat panjang. Dia tampil di depan Rasulullah sebagai perisai Rasulullah. Ketika itu Ibnu Qami'ah yang dilengkapi dengan pakaian perang, dengan pakaian besi yang berlapis, dia hendak membunuh Rasulullah. Di mana Muhammad? Dia berusaha mencari Nabi Muhammad. Kenapa? Tekadnya untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka ketika itu dia tampil di hadapan Rasulullah. Dia maju di barisan di depan Rasulullah bersama Mus'ab bin Umair. Dia tidak mengingat lagi tentang apa bahaya yang akan menimpanya, sehingga namanya tercatat di surga. Namanya tercatat di surga. Kematiannya dirindukan oleh para malaikat. Malaikat rindu dengan kematian. Kematiannya ditunggu oleh para malaikat. Kenapa? Aksi heroik yang ditampilkannya waktu perang Uhud. Dia cabut pedangnya. Dia berhadapan dengan Ibnu Qami'ah yang berpakaian lengkap pada perang Uhud tersebut. Dia tidak memakai satu pun baju besi. Ibnu Qami'ah yang berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat Rasulullah ketika itu Mus'ab bin Umair harus gugur ketika dia berada sebagai perisai Rasulullah. Paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib juga syahid ketika itu. 72 orang sahabat Rasulullah yang gugur pada perang Uhud. Maka sang pahlawan ini, seorang pahlawan yang dirindukan oleh surga, dia tetap berusaha membentengi Rasulullah. Ketika pedang Ibnu Qami'ah sampai di bahu kanannya terluka, 83 luka yang ada di tubuhnya ketika itu, sehingga kalau dimasukkan telapak tangan ke dalam ke bahu kanan yang terluka, maka telapak tangan ini tidak mampu menutup luka di bahu sebelah kanannya. Maka Rasulullah berkata kepada putranya, "Wahai Abdullah, lindungi ibumu. Ibumu terluka, obati luka ibumu, balut luka ibumu, wahai Abdullah." Maka wanita itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan hiraukan aku. Jangan pikirkan aku, pikirkan Rasulullah, selamatkan Rasulullah. Jangan pikirkan tentang luka." Maka Rasulullah berkata kepada putranya, "Barakallahu alaikum min ahli baiti." Berkah Allah atas keluargamu. Maqamu ummika khairum min fulan wa fulan. Posisi ibumu, makam ibumu lebih utama, lebih mulia dari si fulan dan fulan. Lebih mulia makam ibumu dari sahabat-sahabatku yang lain. Dia tidak menghiraukan luka yang dalam di tubuhnya. Dia ada penting masalah lukanya, yang penting keselamatan Rasulullah. Itu yang dia pikirkan. Maka ketika itu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan kami ada bersamamu di surga nanti." Maka Rasulullah mendoakannya, "Allahumma ja'alhum rufaqani fil jannah." Ya Allah, jadikan mereka bersamaku di surga kelak. Dia adalah seorang wanita. Dia adalah Ummu Umarah, seorang wanita mukmin. Dia adalah Nusaybah binti Ka'ab yang dirindukan oleh para malaikat kematiannya. Banyak perperang yang dia lalui. Bahkan pada perperangan Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, tangan kanan yang tadi terluka harus putus, harus lepas dari bahunya. Bukti cintanya, bukti harapnya untuk mencari keridaan Allah. Dia sangat rindu. Dia berharap sangat dengan ampunan Allah. Ini contoh kecintaan, harapan yang dimiliki oleh Ummul Mukminin, ibu orang beriman ketika itu.
Dia disebut Ummu Umarah adalah ibu para pembesar Islam, ibu para tentara Islam. Anaknya terbunuh oleh Musailamah Al-Kadzab, dipotong, dicincang, dimutilasi. Suami juga terbunuh. Tapi tidak menyurutkan hatinya untuk berperang bersama Rasulullah. Bahkan pada perperangan yang besar, perperangan Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, dia terjun ke perang itu sehingga Musailamah terbunuh di tangannya sendiri. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku ya Allah, sebelum aku bisa membunuh musuhmu ya Allah dan musuhku, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ini bentuk harapan, semangat menuju Allah, semangat untuk mendapatkan maghfirah, semangat untuk mendapatkan surga Allah. Beda dengan kita semua hari ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk mau kusuk hatinya mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kusuk kepada Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitabu min qabl. Janganlah kamu seperti orang-orang yang sebelum kamu juga diberi kitab. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Berlalu masa yang panjang, hati mereka itu membatu keras. Wa katsirun minhum fasiqun, karena mereka itu banyak yang fasik. Allah menghimbau, wasari'una ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegeralah kita menuju maghfirah Allah. Allah menghimbau kita, Allah mengajak kita. Bersegeralah menuju Allah. Wasari'una ila maghfiratin min rabbikum arduhas samawati wal ard. Yang ampunan Allah itu sepenuh langit dan sepenuh bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ampunan Allah, maghfirah Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Siapa yang gagal mendapatkan ketakwaan, maka dia tidak berhak mendapatkan ampunan Allah. Sudah ribuan kali mungkin, sudah ratusan kali mungkin kita mendengarkan ajakan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita masih belum juga bertakwa. Datang bulan Ramadan untuk mewarnai kita, melatih dan mensibagah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa untuk menuju ampunan. Kita masih lalai dengan Ramadan. Ada mungkin anak-anak teman kita kemarin masih bermain sama kita, sama anak-anak kita. Ketika Ramadan kemarin dia tidak ada lagi bersama anak kita, dia sudah dipanggil oleh Allah. Ada mungkin teman-teman kita, orang tua kita, di tahun kemarin dia Ramadan bersama kita, tetapi Ramadan yang baru kita lalui tidak ada bersama kita, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang masih Allah berikan nikmat hidup, kita gagal mendapatkan ampunan Allah di Ramadan kemarin. Kita sombong terhadap Allah, berbohong dengan kalimat takbir, bahkan datang ke lapangan lebih awal daripada mereka yang melaksanakan puasa. Kita datang ke lapangan lebih awal daripada mereka yang melaksanakan i'tikaf. Kita lebih awal daripada mereka untuk memakai pakaian lebaran. Sementara kita hanya saum Ramadan, satu hari di awal dan satu hari di akhir. Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak malu sama Allah. Gak malu sama Allah. Ramadan tidak ikut ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah ucapan Allahu Akbar orang-orang munafik. Bergembira, bahkan biaya lebarannya lebih besar daripada orang yang berpuasa. Setelah lebaran, baju lebaran, setiap hari ganti baju lebaran. Seluruh objek wisata didatangi dalam rangka melaksanakan lebaran, sementara dia gagal mendapatkan ampunan Allah pada Ramadan. Gagal. Allah menghimbau, wasari'una ila maghfirah. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Tapi gagal kita. Kita menganggap ada Ramadan yang akan datang. Masih muda kok. Allah tidak melihat umur kalau Allah mau mengangkat nyawa kita.
Allah tidak melihat umur kita kalau Allah mau panggil kita. Enggak dilihat oleh Allah umur kita. Maka ketika kita gagal di Ramadan kemarin, belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sementara ampunan Allah belum kita dapat. Sekadang kita berkata, toh umat Islam itu, umat Nabi Muhammad seluruhnya masuk surga. Benar, tetapi yang enggan tidak masuk surga. Sadarkah kita satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan kamu di dunia? Inna yawman min rabbikum ka'alfin sanatin mimma ta'udun. Al-Hajj ayat 47. Sadarkah kita satu hari di neraka itu 1000 tahun menurut perhitungan kamu di dunia? Seandainya kamu masuk neraka itu 1 bulan, 30.000 tahun kamu dibakar. Mari kita bercermin, lihat kaca di rumah kita. Andai wajah yang hari ini menjadi bahan bakar api neraka kelak. Suruh anak-anak kita berkaca, suruh istri kita berkaca. Pahamkan kepada mereka, sadarlah kalian, seandainya wajah-wajah kalian yang cantik ini menjadi bahan bakar api neraka. Kita masih enggan. Kita gagal mendapatkan takwa. Hanya orang bertakwa yang mendapatkan ampunan Allah. Ketika seruan Allah itu datang, kita masih lalai. Ketika panggilan kurban datang kepada kita, masih lalai. Sementara biaya melaksanakan lebaran kemarin lebih dari 1 ekor sapi yang kita habiskan. Kita masih tidak mengindahkan panggilan kurban. Man kana sa'atun lan yudah fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan tidak berkurban, jangan datang ke tempat salat kami, kata Rasulullah. Jangan datang ke masjid. Anda sombong, Anda kikir terhadap Allah. Allah enggak pernah kikir terhadap Anda. Hanya 1/7 dari 1 ekor sapi yang diminta kepada kita. Bersegeralah. Kita seorang datang kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang syariat haji, berangkatlah berhaji. Menurut mereka kita sudah pantas untuk melaksanakan haji. Menurut mereka sudah pantas kita untuk berumrah. Kita mengatakan, saya masih muda, masih ada tahun berikutnya, anak-anak saya masih kecil, kasihan usaha saya, siapa yang mengurus? Allah tidak tunggu Anda selesai melaksanakan urusan dunia kalau Allah mau memanggil. Padahal kesempatan itu sudah datang. Kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah, ekonomi sudah diperbaiki oleh Allah. Kita masih enggan datang kepada panggilan Allah. Kita masih enggan menuju Allah. Seharusnya kita bersegera. Segeralah menuju ampunan Allah. Segeralah menuju ampunan. Kaum muslimin sudah jemaah Jumat rahimakumullah. Maka mari kita maksimalkan hari-hari kita. Bermohonlah kepada Allah kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita gagal mendapatkan maghfirah di Ramadan kemarin. Kita gagal membaca Quran di Ramadan kemarin. Kita gagal menamatkan Quran di Ramadan kemarin. Kita gagal melaksanakan tarawih di Ramadan kemarin, apalagi melaksanakan tahajud. Kita beranggapan masih banyak Ramadan-Ramadan yang akan datang, sehingga kita tidak mampu melaksanakan Ramadan yang berkualitas sepanjang umur hidup kita. Sehingga kita gagal mendapatkan takwa. Kegagalan mendapatkan takwa adalah gagal mendapatkan ampunan Allah. Karena ampunan Allah uiddat lil muttaqin. Ampunan Allah hanya Allah berikan, Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka mari segera kita menuju takwa, segera menuju ketaatan. Ketika Allah manggil kita, kita berada di dalam puncak keimanan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.